Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengenai cara pelunasan ya, pelunasan kontrak home credit. Nah, home credit Anda sedang mau pelunasan, misalnya ada rezeki ya, tiba-tiba ingin ngelunasin. Jadi ini caranya, teman-teman bisa langsung ikutin caranya. Di sini teman-teman masuk ke aplikasi ataupun Gmail ya. Di Gmail nanti teman-teman mengirim ke alamat care@homecredit.co.id. Nanti kita bisa tulis lagi ya di deskripsi mungkin ya. Kalau misalnya teman-teman kurang jelas ini alamat emailnya, nanti di deskripsi bisa dicek. Oke. Nah, untuk isi dari pelunasannya ini, isi dari emailnya ini bisa dicek di sini. Dear Home Credit, mohon bantuannya untuk pelunasan home credit. Nah, di sini kita akan kasih data-data misalnya untuk dicek kontraknya. Jadi teman-teman harus isi data misalnya nama, nomor kontrak atau nomor handphone ya. Jangan sampai ada yang salah karena ini menyangkut dari akun home credit kita. Jadi kalau misalnya salah barangkali nggak ditindaklanjut ataupun agak lama prosesnya, makanya datanya harus valid. Setelah data-datanya ataupun keterangan dari email teman-teman udah terkirim, nanti teman-teman bisa menunggu balasan dari emailnya ya. Nanti bisa dibalas 1 kali 24 jam atau maksimal 2 kali 24 jam. Nanti balasannya itu perlu balasan lagi atau respon lagi dari teman-teman. So, jangan sampai diabaikan ya. Karena kalau misalnya nggak dibalas dalam 1 kali 24 jam, barangkali teman-teman emailnya bakalan ditutup atau case-nya akan ditutup, nggak dilanjut lagi gitu ya. Nanti dari pusat akan kirimkan totalan yang harus Anda bayarkan melalui rekening, bisa jadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pelunasan itu nanti akan ditotalin oleh pusat. Sekian yang harus Anda bayarkan. Nah, segera bayarkan maksimal sekian hari ya. Tanggal sekian nanti nggak boleh lewat gitu. Kalau misalnya lewat akan kembali ke cicilan semula gitu ya. Jika cocok, teman-teman bisa langsung lanjutkan untuk melakukan pembayaran dari totalan yang ditotalin oleh pusat. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, cicilan teman-teman itu nanti udah tinggal bayar biaya pokok ya. Biaya pokok sisa cicilan, bukan dari total cicilan ya. Nah, misalnya udah berjalan setengah jalan, kemungkinan dari yang setengah lagi itu nanti nggak pakai bunga lagi gitu. Cuman di sini nanti teman-teman kena admin ya. Kalau misalnya pelunasan lewat dari 14 hari itu pelunasannya itu dikenakan admin 150.000. So, ini termasuk biaya penalti ya, biaya pelunasan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan asuransi sebelumnya, asuransi produk misalnya gitu, nanti asuransinya itu ditutup atau diberhentikan. So, untuk teman-teman yang selama ini bertanya-tanya, jadi asuransinya itu dibayar lagi nggak? Berguna lagi nggak gitu ya? Asuransinya itu udah ditutup oleh pusat, so nggak berguna lagi kalau misalnya nggak bisa klaim. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada kerusakan, misalnya asuransi barang atau unit handphone gitu kan, nah jadi asuransinya itu nggak berguna lagi karena sudah ditutup oleh pusat. Karena di sini juga pembayarannya nggak akan ditagih gitu, nggak dimasukkan di pokok cicilannya gitu ya.